Loh, saudara, ada dicemplungnya kan cari batkip toh ya. Di sini cemplungnya weblek ya toh. Tuhan bilang, "Enggak usah kelama-lamaan." Lah apa? Itu loh ono tutup ceret. Ki ono nyeneng, wah ya aku bilang. Jadi ono tutup ceret, Tuhan bilang kasih air leding. Wes, baptis dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Lah, saya ini orangnya kan wes sudah dilatih untuk jangan turut-turut. Wong Tuhan sudah ngomong, aku hamba, lakuin aja. Mau dibaptis? Mau. Ambil ceret. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, aku baptis kamu. Amin. Amin. Mati. Ya coba gue. Langsung bilang, terima kasih Tuhan. Plek, mati. Aku bilang, loh, lah dibaptis kok malah mati. Lah saya itu deg-degannya lihat keluarganya komplit. Kabeh melotot. Mateng aku. Ini sebentar lagi gentan aku yang dibaptis deh. dengan makian, betul lah. Lawang dibaptis ada amin, peletek. Terima kasih. Kalau lu kok mati? Aku bilang, loh, lah kok mati? Wes semua diem, melotot kabeh. Wah, aku sudah gini, Tuhan siap dihakimi, siap dimaki, siap diama. Oh ini keluarganya kumpul kabeh dari Jakarta, dari mana-mana. Wah, sudah diem hening beberapa menit. Rasanya buat saya berapa jam ndak. Tak pikir kok ndak ngomong-ngomong. Wah, aku sudah siap ini. Batu-batu dilemparin. Tapi kok ndak datang-datang. Ngomong mamai ngomong. Mamai sudah tua. Dengar ya anak-anakku dan cucu-cucuku. Karena keluarganya 70 orang. Aku bilang denger gitu, sudah siap, pelok. Aku ya, wah, siap Tuhan. Ngucap syukur. Dia bilang, dengar anak-anakku dan cucu-cucuku. Ini loh jalan yang benar. Mak pelong. Dia justru yang bela. Ini loh jalan yang benar. Langsung saya berani tanya. Kenapa, Mak? Dulunya deg-degan. Terus dia bilang, sebab aku bisa lihat ini matinya orang benar. Ini masuk surga. Kenapa? Lah mau mati kok ketawa. Kakaknya dia dulu aku ya nungguin mati. Tapi ketakutan luar biasa. Pasti masuk neraka. Bayangin. Lalu dia khotbah. Anak cucu tahu dengar. Mulai hari ini semua jadi orang Kristen. No, bayangin. Sekali baptis wong mati 70 jiwa bertobat. Ayo logikane piye coba. Ayo. Kalau kamu atau saya dikasih tahu baptis supaya mereka bertobat. Tapi kamu harus 70 orang. Berani enggak? Mikirnya piye? Yo dek bertobat dek ora. Satu, kedua, logikanya mana? Saudara, ini loh hidup. Maka dari itu saudara perhatikan, Tuhan berkata, kamu harus sadar. Jangan sampai ketinggalan dengan mereka. Tadi pagi saya sudah katakan, gedong itu dibuat
untuk saudara, tapi yang menikmati dulu sekarang orang-orang dari suku Kedar. Maka dari itu saudara dan saya jaga hati. Kenali Tuhan lebih dalam, segala perkara tanya Roh Kudus. Jaga sikap hati, jangan menceng. Ngerti saudara? Jangan lihat hasil, tapi lakukan saja Tuhan yang mau. Tetapi itu ada resikonya, ada harga yang saudara dan saya harus bayar. Untuk melakukan apa yang Tuhan mau, ada harga yang saudara harus bayar. Bayarnya apa? Ngeri. Hasilnya apa? Sedep. Jadi waktu kita bayar ini ngeri, saudara. Kenapa? Karena tidak masuk akal. Tapi hasilnya nanti saudara bisa bersorak-sorai. Kayak Alkitab berkata, kita menabur dengan cucuran air mata, tapi pulang membawa berkas-berkasnya. Dikatakan pulang toh. Pulangnya kapan? Nah, kowe mati. Jadi kita mesti perhatikan saudara. Karena kalau saudara perhatikan Tuhan itu aneh-aneh. Coba di dalam Kisah Rasul firman Tuhan berkata apa? Dalam Kisah Rasul pasal yang terakhir 28, Paulus ngalami sendiri. Ayat yang ke-25. Maka bubarlah pertemuan itu dengan tidak ada kesesuaian di antara mereka. Tetapi Paulus masih mengatakan perkataan yang satu ini. Tepatlah firman yang disampaikan Roh Kudus kepada nenek moyang kita dengan perantara Nabi Yesaya. Pergilah kepada bangsa ini dan katakanlah, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menangkap. Ini jangan sampai terjadi untuk saudara. Engkau melihat, engkau mendengar, tapi engkau tidak pernah mengerti dan menangkap. Sebab apa? Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Jadi kalau saudara dan saya tidak mengalami mujizat demi mujizat, kenapa? Karena kita masih tebal mata dan telinga. Tebalnya bagaimana? Karena ditutupi pikiran. Ditutupi kepandaian, ditutupi pengetahuan, sehingga tidak bakal bisa mengerti dan mengalami. Maka dari itu saudara, kamu harus sadar supaya jangan sampai ketinggalan. Karena firman ini bukan berarti lalu saudara sudah ditetapkan bahwa kamu itu tidak bisa mengerti dan tidak bisa menangkap. Itu peringatan. Itu nubuatan karena Tuhan melihat kenyataannya nanti begitu. Sehingga pada waktu Paulus dia memberitakan tentang hal Yesus tidak bisa diterima. Karena Paulus sendiri pun ngalami.
Seperti itu. Tapi setelah Paulus berjumpa dengan Yesus, baru semuanya itu terbuka. Nah, jadi kalau begitu selama ini saudara itu sudah jumpa sama Yesus apa belum? Rasanya sudah, tapi nyatanya belum. Nah, ini yang berbahaya. Makanya tadi pagi itu saya di situ nangis, terus saya bilang, Tuhan, kasihan dong. Mereka ini kan sudah berjuang melayani, sudah berdoa, sudah ikut berdoa untuk Holy Stadium begitu, sampai gitu. Masa sekarang yang engkau berkati, yang terima sembarang kesembuhan segala itu orang-orang yang tidak turut apa-apa. Maka Tuhan bilang, maka itu ingatkan. Nah, pokoknya saya datang dimintai Agung, ada pesan Tuhan enggak? Nah, saya sampaikan. Saya sudah sampaikan loh ya. Jadi nanti kalau ada orang yang tetap bandel, bukan salah saya. Tanggung dewek. Karena apa? Karena saya sudah melakukan bagian saya. Sebab apa saudara? Sebab segala sesuatu itu anugerah Dia. Tugasmu cuma hatimu ngomong gini sama Tuhan. Tuhan, aku mau. Aku menyadari kejelekanku, kelemahanku, kedegilanku, kebodohanku. Makanya saya selalu ngomong, orang yang susah masuk surga, yang tidak bisa menggenapi targetnya dan tidak bisa setia sampai akhir adalah orang yang cinta duit, orang yang pinter, dan orang orang keminter. Ngerti saudara? Saya dulu itu dari bodoh jadikan pintar. Jadi pintar di Tuhan bilang, kamu harus turun lagi, lebih baik orang bodoh. Kenapa Tuhan? Karena orang bodoh itu tidak kesinggungan. Tapi saudara sampai sekarang masih kesinggungan enggak? Kalau saudara dikatakan, kamu bodoh, kamu jengkel enggak? Ayo jujur. Kamu enggak ngerti, bodoh, jengkel. Ya toh? Karena kamu belum merasa bodoh. Ngertinya pinter. Sampai satu saat saya dengar dari Thomas ini, Om, gara-gara Om ngajari saya, aku orang bodoh, bodoh. Aku ngomong terus Om, sehingga aku di airport mau berangkat ke Jakarta itu, Jakarta ya, mau ke Jakarta, aku ketinggalan airport, ketinggalan pesawat Om. Kenapa? Dia ada pengumuman berangkat, aku tidak dengar karena aku pikiranku, aku bodoh temenan. Padahal tujuannya dia baik loh. Dia mau ngasih tahu bahwa dia itu bodoh, jangan jadi keminter. Ketinggalan sungguhan. Ngerti saudara? Jadi kita itu kerap kali tidak bisa begitu tuh tidak bisa. Kita mau jadi baik, usaha kita sendiri, kekuatan kita sendiri tidak bakal bisa. Contohnya gini aja. Coba saudara alami semua gini. Kalau saudara mau puasa itu kan maksudnya baik toh. Nanti kamu puasa, nanti tambah jatuh dalam dosa. Kenapa? Contohnya aku mau puasa hari ini, tidak marah, pasti tambah marah. Kamu puasa, aku mau hidup kasih, tapi pasti jatuh dalam dosa. Kenapa?
Orang malah datang minta. Kenapa begitu? Karena kamu mau jadi baik atas usaha sendiri, tidak bisa. Saya ini tanyai orang, Pak Yusa itu kan punya sifat jelek toh? Ya, mata duiten, mata keranjang, ambek pokoknya harta tahta wanita. Lalu dia bilang, sekarang sampai tingkat sekarang sudah hilang. Saya ketawa. Ketawanya bukan bilang sudah hilang. Nggak hilang. Loh, sampai sekarang belum hilang? Belum. Tapi berkurang. Tambah sedikit gitu. Contohnya, kalau dulu senang uang sedikit sudah ruginya banyak. Sekarang Isah seneng. Contohnya ditawarin 10 juta, Isah seneng. Kelangan 25 juta. Demikian juga motone keranjang. Dulu lihat wanita sampai melotot. Sekarang enggak. Kenapa kok bisa gitu? Oh, ngucap syukur orang itu bisa punya cantik kayak gitu, anugerah Tuhan. Tapi masih ketarik, masih lihat, seneng. Lihat. Saya kalau sama istri saya jujur terus terang. Kamu kalau lihatannya sekarang rupanya podo kabeh. Kelompok cantik, kelompok elek, kelompok baik aku minum. Tapi udah ada. Kalau dulu itu gawatnya apa? Kesedot. Jadi kalau lihat perempuan mata biru terutama, kayak disedot saya. Loh. Kok saya pergi deketin dia kenapa? Disedot. Sekarang enggak. Dideketi tempel kadang-kadang malah udah. Istri saya juga tahu. Saya jujur sama dia. Saudara enggak pernah jujur? Enggak pernah. Kalau saya jujur apa adanya, tarik ya ketarik, enggak ya enggak. Nah, ngerti enggak saudara? Karena kelemahan kita itu sampai kapan bisa berhenti lulus kudus. Kudus 100% kalau kamu mati. Sebelum mati itu kadang-kadang muncul lagi. Makanya Iin kemarin dulu ngomong sama saya, "Pak, ngurusi orang miskin, pemulung, penjahat itu repot loh Pak." Kenapa? Ada seorang pemalak tukang nodong sudah bertobat. Nah, lalu di Mahanaim tiap hari cuma dikasih makan sekali sama uang 3.000. Nah, dia bilang, "Bu, uang aku 3.000 itu udah bisa apa-apa. Aku biasanya pakai 100.000 sehari. Aku enggak bisa ngasih kamu." Ya ginilah Bu, aku tak minta izin ya Bu. Apa? Nodong lagi sekali saja. Ayo. Bingung tak? Terus jawabnya piye? "Oh, kamu sudah bertobat, tidak boleh nih." Udah, aku bilang, kalau kamu ngomong gitu, tetap tidak bisa. Jujur saja. Aku tidak bisa ngasih kue duit kayak gitu. Kue kepengen nodong, ya jangan bilang, ya nodongan ya tidak bisa. Kue kepengen nodong, satu kali lagi, wah wes. Sembayang, tanya Tuhan, boleh nodong enggak sekali ini? Kalau kamu rasanya sejahtera, nodongen. Ayo, itu sinteng enggak? Hah? Sinteng dah. Dia bilang, terus piye? Ya wis piye Pak, enggak bisa aku. Terus ya wes tahun ini ngono dia langsung dia sembahyang. Tuhan, sungguh-sungguh aku mau bertobat.
tapi sekali ini saja tak nodong. Lalu amin, dia bilang, Tuhan boleh kok Bu. Lalu dia boleh lakuin aja. Nah, tapi orang ini tulus saudara. Dia pergi, mau nodong, mau malak. Sedang jalan ke kompleksnya toh, kan biasa pemalak kan punya geng. Ketemu temen nih, temen penodong. Lalu temen bilang, loh kamu kok sudah 3 bulan tidak muncul kemana? Aku sudah bertobat, tapi hari ini tidak kuat. Jadi aku mau nodong lagi, sekali aja. Nah, temennya saudara tahu, dipakai Tuhan. Dia bilang gini, aku kepingin bertobat Daisa, kamu sudah bertobat 3 bulan kan lumayan. Udah jangan nodong. Lah piye aku tidak punya duit. Nah, gue tidak punya duit toh. Dah, nyoh tak kasih duit. Dikasih duit sama temen nih. Dikasih, kamu butuh berapa? Segini, nyoh tak kasih. Wes, gue jangan nodong. Sudah, nah bertobatlah. Ngerti saudara? Cara Tuhan bukan cara kita. Jangan pakai hikmat akal budi, harus gini, harus gini. Tidak bisa. Sebab itu saya alami dewe. Tidak bisa. Mau berbuat baik, tidak bisa. Yang bisa mengubah Yesus dengan pertolongan Roh Kudus. Firman itu menjadi daging. Nah, inilah yang saya ajar saudara, ingatkan saudara, segala sesuatu komunikasi sama Roh Kudus, ngomong saja jujur. Ini penodong, tapi saudara dan saya apa? Sama sebetulnya penodong. Penodong terhadap perbuatan dosa. Makanya saya pernah contoh, karena aku ngalami. Saya, mata keranjang saya kumat. Saya bilang, Tuhan, ini kok lucu sih Tuhan. Mata keranjangnya kok kumat lagi. Lalu Tuhan bilang, kumat terhadap siapa? Tuh perempuan itu. Tuhan bilang, aku tidak suka. Yang tidak suka kan kamu, aku suka ini. Wong kumat ini piye? Aku minum roh jiwa mbek tubuh jiwanya ini yang kumat. Aku bilang, aku tidak suka. Lah tidak suka piye carane? Aku bilang supaya aku bisa tulungin dong. Tidak jawab. Tidak jawab. Kalau tidak jawab, ya wes toh ya, tak anggepe asisi. Nah, makanya itu kamu mesti ngalami, saya ngalami. Jadi saya pergi, tak datangi perempuan itu. Terus perempuan nyilaki masuk, wah beneran cocok ini, berarti Tuhan asisi. Di dalam kamar, mulai buka-buka, mata kepalaku menengok, pelok, matane Tuhan. Loh, aku muni Tuhan, lah kok kue matamu dok nih tembok. Lalu Tuhan bilang gini, lah kue tak kasih tahu jangan ya dak nurut. Tak cegah dak isa, piye corone. Aku kan tahu, corone satu-satunya apa? Ya aku tak melu nonton. Bayangin, lah aku bilang gini, lo wong mau berbuat dosa kok mbok tonton. Lah piye? Wong kowe gak mau dak isa. Oh ya gak bisa dong Tuhan. Iya makanya itu corone itu aku sing punya, bukan kowe. Ya otomatis pakai baju lagi ndak jadi deh. Iya toh? Itu loh cara Tuhan, saudara tahu. Jadi jujur sama Tuhan, ngomong apa adanya. Sehingga kalau saudara lihat ada kebaktian anak raja, saudara ndak setuju apa, ngomong jujur sama Tuhan. Jangan pakai akalmu dewek,
kamu menghakimi, nanti kamu ketinggalan. Jujur ngomong sama Tuhan. Tuhan nanti pasti mengarahkan kamu. Itu Tuhan. Tuhan kita itu luar biasa. Ya, mari kita berdoa. Berdoa minta apa? Minta jalan keluar. Karena dia berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Yang punya jalan dia. Demikian juga untuk anak-anak yang bodoh, yang punya Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pesanmu sudah hamba sampaikan. Dan sekarang tiba waktunya Tuhan, bahwa anak-anakmu ini tidak ada yang benar. Semuanya tertutup telinga dan matanya. Maka dari itu Tuhan, kami pada hari ini mohon anugerah daripadamu, supaya kami boleh mengenal Engkau lebih dalam, dan mata telinga kami terbuka, serta kami boleh mendapatkan roh pengertian, dan kami melakukan. Karuniakan kepada kami roh pengertian dan ketaatan, supaya kami setia kepadamu sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah dengar dan Engkau tahu doa-doa anak-anakmu, siapa yang sungguh-sungguh dan yang siapa yang tidak. Maka dari itu biar anak-anakmu mengalami secara pribadi dan kemuliaanmu boleh nyata dalam hidup mereka. Dalam nama Tuhan.